Media Vietnam sindir kekalahan timnas Indonesia di final FIFA Series. John Hartman murka, bakal bantai di Piala AFF. Kekalahan tipis 0-1 yang diderita timnas Indonesia dari Bulgaria di partai final FIFA Series 2026 ternyata belum benar-benar berakhir di atas lapangan. Alih-alih mereda, drama justru semakin memanas setelah media Vietnam ikut menyulut api dengan sindiran tajam yang langsung mengarah ke skuad Garuda. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia sebenarnya tampil luar biasa. Dominasi permainan begitu mencolok, penguasaan bola mencapai 71%, tekanan tanpa henti, serta peluang-peluang emas yang nyaris mengoyak gawang lawan. Namun sepak bola tak selalu soal dominasi. Satu momen krusial di menit ke-38 menjadi petaka, saat pelanggaran di kotak penalti berujung gol tunggal Bulgaria melalui Marin Petkov. Hasil itu memang pahit, tapi yang lebih menyakitkan, datang dari luar lapangan. Media Vietnam, Soha, dalam ulasannya menyoroti kekalahan Indonesia dengan cara yang dianggap menusuk. Mereka memang mengakui kualitas permainan Garuda yang disebut setara bahkan sedikit di atas Bulgaria dalam beberapa fase pertandingan. Namun di sisi lain, mereka menyisipkan kritik pedas, menyebut Indonesia sebagai tim yang terlalu sibuk menguasai bola, tapi gagal menyelesaikan pekerjaan. Kalimat itu langsung menyebar luas dan memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Banyak yang menilai komentar tersebut bukan sekadar analisis, melainkan sindiran yang meremehkan pencapaian Garuda. Dan benar saja, panasnya situasi sampai ke telinga sang pelatih, John Hartman. Pelatih asal Inggris itu dikabarkan langsung bereaksi keras, yang mana dalam sesi internal tim hingga pernyataan kepada media, Hartman tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia merasa timnya telah menunjukkan perkembangan luar biasa, namun justru diremehkan oleh rival regional. Kami tahu apa yang kami lakukan, kami tahu level kami sekarang, dan kami tidak butuh validasi dari siapapun, terutama dari mereka yang belum menghadapi kami di level ini, tegas Hartman dengan nada tinggi. Namun pernyataan itu bukan sekadar luapan emosi. Lebih dari itu, Hartman melontarkan tantangan terbuka yang langsung menggetarkan kawasan Asia Tenggara. Dengan Indonesia dan Vietnam dipastikan berada dalam satu grup di Piala AFF mendatang, Hartman menjadikan momen itu sebagai ajang pembuktian. Kami akan bertemu mereka, dan ketika saat itu tiba, kami tidak akan menahan diri, kami akan menunjukkan perbedaan level yang sebenarnya. Ini bukan hanya soal menang, ini soal pesan besar, lanjutnya. Bahkan, dalam pernyataan yang paling menggelegar, Hartman menegaskan tekadnya untuk menghancurkan Vietnam sebagai jawaban atas sindiran yang beredar. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral dan membakar atmosfer rivalitas yang selama ini memang sudah panas antara kedua negara. Publik Indonesia pun langsung menyambut dengan penuh antusias, melihat ini sebagai momentum kebangkitan sekaligus pembuktian supremasi di Asia Tenggara. Secara performa, Indonesia memang menunjukkan lonjakan signifikan. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi dengan pengalaman Eropa, ditambah fondasi permainan modern yang terus berkembang, membuat skuad Garuda kini tampil jauh lebih matang. Bahkan dalam laga final melawan tim Eropa seperti Bulgaria, Indonesia mampu mendikte jalannya pertandingan, sesuatu yang dulu sulit dibayangkan. Dua peluang emas dari Ole Romeni dan Rizky Ridho yang membentur mistar menjadi bukti bahwa Indonesia hanya tinggal selangkah dari kemenangan.
Namun efektivitas tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Meskipun di sisi lain, Vietnam memang bukan lawan sembarangan. Mereka dikenal sebagai kekuatan konsisten di Asia Tenggara dengan organisasi permainan yang rapi. Namun dengan perkembangan pesat Indonesia saat ini, banyak pihak mulai percaya bahwa peta kekuatan kawasan sedang bergeser. Piala AFF pun kini terasa berbeda. Ini bukan lagi sekadar turnamen regional biasa, melainkan medan perang gengsi yang syarat emosi dan pembuktian. Apalagi dengan adanya perang kata yang sudah dimulai jauh sebelum kick-off. Kini, seluruh mata tertuju pada satu laga yang dipastikan akan meledak, Indonesia vs Vietnam. Akankah sindiran media Vietnam menjadi bumerang yang menghancurkan mereka sendiri? Ataukah Indonesia benar-benar akan membungkam semua kritik dengan kemenangan telak? Satu yang pasti, ini bukan lagi sekadar pertandingan sepak bola, ini adalah pertarungan harga diri, pembuktian level, dan awal dari era baru dominasi Garuda di Asia Tenggara. Tak masuk akal, pelatih Bulgaria sampai terdiam. Timnas Indonesia disebut sudah setara tim Eropa. Final FIFA Series jadi bukti nyata. Atmosfer panas final FIFA Series 2026 belum juga mereda. Namun satu hal yang kini jadi pembicaraan dunia adalah perubahan drastis yang ditunjukkan Timnas Indonesia. Bukan sekadar tampil mengejutkan, skuad Garuda kini benar-benar dianggap sebagai kekuatan baru yang mulai disegani di level internasional. Pernyataan mengejutkan datang langsung dari pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, yang tanpa ragu mengakui bahwa kualitas permainan Indonesia sudah berada di level tim-tim Eropa, sebuah pengakuan yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang sangat serius menuju kebangkitan besar. Final panas, Garuda mengguncang meski takluk tipis. Pertandingan final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi panggung dramatis yang menyita perhatian. Bulgaria memang keluar sebagai pemenang lewat gol penalti Marin Petkov di menit ke-38. Namun jalannya pertandingan sama sekali tidak mencerminkan dominasi sepihak. Justru sebaliknya, Timnas Indonesia tampil penuh keberanian. Sejak awal laga, Garuda menunjukkan mental bertanding yang luar biasa. Mereka tidak bermain bertahan, tidak takut menghadapi tekanan, dan bahkan beberapa kali mampu membongkar pertahanan Bulgaria lewat kombinasi serangan cepat. Memasuki babak kedua, intensitas permainan Indonesia meningkat drastis. Tekanan tinggi, pressing ketat, dan pergerakan tanpa bola yang agresif membuat Bulgaria terlihat kewalahan. Beberapa momen bahkan nyaris membuat stadion meledak jika saja peluang-peluang emas berhasil dikonversi menjadi gol. Bulgaria dipaksa bertahan, Dimitrov sampai terkejut. Hal paling mengejutkan dari pertandingan ini adalah bagaimana Bulgaria, tim dengan pengalaman Eropa, dipaksa bermain defensif oleh Indonesia. Aleksandar Dimitrov secara terbuka mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan besar menghadapi tekanan tanpa henti dari skuad Garuda. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia bermain seperti tim Eropa pada umumnya, cepat, disiplin, kuat dalam duel, dan terorganisir dengan sangat baik. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, karena datang dari sosok pelatih yang baru saja membawa timnya menjadi juara. Bukan pujian biasa, ini adalah pengakuan kualitas. Revolusi Garuda, diaspora dan lokal menyatu. Salah satu faktor utama di balik performa luar biasa ini adalah komposisi skuad yang semakin matang. Kehadiran pemain diaspora yang bermain di Liga Top Eropa memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia. Nama-nama seperti Kelvin Verdong, Jay Izes, Emil Audero, hingga Kevin Dix tampil solid dan memberikan stabilitas di berbagai lini. Pengalaman mereka di kompetisi elit terlihat jelas dalam pengambilan keputusan dan ketenangan di lapangan. Namun yang tak kalah penting, pemain lokal juga tampil luar biasa. Mereka menunjukkan semangat juang tinggi, determinasi tanpa henti, dan keberanian menghadapi lawan dengan level di atas kertas. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan yang membuat Indonesia tampil sebagai tim yang utuh, bukan sekadar kumpulan individu. Sentuhan ajaib John Herdman, identitas baru Garuda. Tak bisa dipungkiri, kehadiran John Herdman menjadi titik awal transformasi besar Timnas Indonesia.
Meski baru menjalani debut, dampaknya langsung terasa. Gaya bermain Indonesia kini jauh lebih modern, pressing tinggi, build up rapi dari belakang, serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Para pemain terlihat memahami peran masing-masing dengan jelas. Tidak ada lagi permainan tanpa arah, semuanya terstruktur, disiplin, dan penuh perhitungan. Bahkan Dimitrov secara khusus memuji kemampuan Hertman dalam membangun tim dalam waktu singkat. Menurutnya, Indonesia kini memiliki filosofi permainan yang jelas, sesuatu yang biasanya butuh waktu lama untuk dibangun. Ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru sepak bola Indonesia benar-benar telah dimulai. Kekalahan yang mengangkat martabat meski harus menerima kekalahan tipis. Performa Indonesia justru mendapatkan apresiasi luas. Ini bukan kekalahan biasa, ini adalah kekalahan yang mengangkat martabat sepak bola nasional. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim lemah. Dunia kini mulai menyadari bahwa Garuda punya potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Sorotan media internasional, pujian dari pelatih lawan, hingga reaksi publik global menjadi bukti bahwa Indonesia telah mencuri perhatian. Bulgaria juara, tapi Indonesia pemenang moral. Bulgaria memang berhasil membawa pulang trofi setelah sebelumnya juga mencatat kemenangan besar atas Kepulauan Solomon. Mereka menunjukkan konsistensi dan kualitas sebagai tim Eropa. Namun di sisi lain, Indonesia keluar sebagai pemenang moral. Karena dalam sepak bola modern, bukan hanya hasil yang dilihat, tetapi juga proses, perkembangan, dan potensi masa depan. Dan dalam hal itu, Indonesia telah memenangkan hati banyak orang. Era baru dimulai, dunia mulai waspada, dengan fondasi yang semakin kuat, kombinasi pemain berkualitas, serta pelatih dengan visi jelas, timnas Indonesia kini berada di ambang era keemasan. Jika performa ini terus berkembang, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia, bahkan dunia. Kini, satu pesan telah dikirim dengan sangat jelas. Timnas Indonesia bukan lagi underdog, mereka adalah ancaman nyata. Pada akhirnya, malam final FIFA Series 2026 bukan hanya tentang angka di papan skor atau siapa yang berdiri di podium tertinggi. Lebih dari itu, laga ini menjadi titik balik, momen di mana dunia mulai membuka mata dan menyadari bahwa peta kekuatan sepak bola perlahan sedang berubah. Timnas Indonesia memang harus mengakui keunggulan timnas Bulgaria. Namun, kekalahan tersebut sama sekali tidak mencerminkan jarak kualitas yang selama ini kerap dianggap begitu jauh. Justru di laga inilah, Garuda menunjukkan bahwa mereka mampu berdiri sejajar, bahkan menekan tim dengan pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Pengakuan yang dilontarkan oleh Alexander Dimitrov menjadi bukti paling nyata. Bukan sekadar basa-basi setelah kemenangan, melainkan refleksi jujur dari seorang pelatih yang merasakan langsung bagaimana sulitnya menghadapi intensitas, disiplin, dan keberanian permainan Indonesia. Ketika seorang juara justru memberikan pujian setinggi itu kepada lawannya, maka dunia tahu, ini bukan cerita biasa. Di balik semua itu, peran John Hertman tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil mengubah wajah permainan Indonesia secara drastis. Dari tim yang dulu kerap bermain reaktif, kini menjadi tim yang proaktif, berani mengontrol tempo, serta memiliki struktur permainan yang jelas dari lini belakang hingga depan. Ini bukan sekadar peningkatan, ini adalah revolusi. Lebih dari sekadar taktik, Hertman juga berhasil membangun mentalitas baru. Para pemain tidak lagi merasa inferior saat menghadapi tim besar. Mereka bermain dengan kepercayaan diri tinggi, penuh determinasi, dan keyakinan bahwa mereka memang layak berada di level tersebut. Kombinasi antara pemain diaspora berpengalaman dan talenta lokal yang lapar akan pembuktian menciptakan harmoni yang selama ini dicari. Kekalahan di final ini pun berubah makna. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Indonesia tidak pulang dengan trofi, tetapi membawa pulang sesuatu yang mungkin lebih berharga, legitimasi sebagai kekuatan baru. Sorotan media internasional, reaksi publik global, hingga pujian dari berbagai pihak menjadi sinyal kuat bahwa Garuda kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Mereka bukan lagi tim pelengkap, mereka adalah ancaman nyata yang siap mengganggu dominasi tim-tim mapan. Jika fondasi ini terus dijaga, jika perkembangan ini tidak terhenti,
maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan benar-benar berdiri di panggung yang lebih tinggi, bukan hanya bersaing di Asia, tetapi juga mengguncang dunia. Dan pada akhirnya, satu pesan besar telah dikirim dari Jakarta ke seluruh penjuru dunia. Timnas Indonesia tidak lagi datang untuk belajar, mereka datang untuk bertarung, menantang, dan memenangkan segalanya. Era baru telah dimulai, dan dunia sebaiknya mulai bersiap. Kesimpulan panas, Garuda bangkit, dunia resmi waspada. Final FIFA Series 2026 bukan sekadar laga penentuan juara, ini adalah momen bersejarah yang menandai lahirnya wajah baru Timnas Indonesia di panggung sepak bola dunia. Meski hasil akhir belum berpihak dan harus mengakui keunggulan Timnas Bulgaria, satu fakta tak bisa dibantah, Garuda telah melampaui ekspektasi dan memaksa dunia mengubah cara pandangnya. Permainan penuh determinasi, keberanian tanpa rasa takut, serta tekanan intens yang mampu merepotkan tim Eropa menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini bukan lagi sekadar peserta. Mereka hadir sebagai penantang serius. Bahkan, pengakuan terbuka dari Alexander Dimitrov menjadi validasi paling jujur, bahwa kualitas Indonesia sudah setara dengan tim-tim Eropa. Di balik lonjakan performa ini, peran John Hartman menjadi fondasi utama revolusi. Ia tidak hanya mengubah strategi, tetapi juga membangun mentalitas baru, menghapus rasa inferior, menggantinya dengan kepercayaan diri dan keberanian untuk mendominasi. Kini, Indonesia bukan lagi tim yang menunggu diserang, melainkan tim yang berani mengontrol permainan dan menekan lawan sejak awal. Kombinasi pemain diaspora berpengalaman dan talenta lokal yang lapar akan pembuktian menciptakan harmoni yang mematikan. Ini bukan lagi tim yang bergantung pada individu, melainkan satu kesatuan solid dengan visi dan tujuan yang jelas. Setiap lini bekerja terstruktur, setiap pemain memahami peran, dan itu adalah ciri khas tim besar. Kekalahan di final pun berubah makna. Ini bukan kegagalan, melainkan simbol kebangkitan. Indonesia mungkin tidak mengangkat trofi, tetapi mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, pengakuan, respek, dan status baru sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Sorotan media internasional, pujian dari pelatih lawan, hingga reaksi publik global menjadi sinyal bahwa Garuda kini tak lagi dipandang sebelah mata. Dunia mulai sadar, peta kekuatan sepak bola sedang bergeser, dan Indonesia ada di tengah perubahan itu. Jika fondasi ini terus dijaga, perkembangan ini terus dipacu, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan melangkah lebih jauh, bukan hanya bersaing di Asia, tetapi benar-benar menantang dominasi di level dunia. Pada akhirnya, satu pesan besar telah menggema dari laga ini. Timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai underdog, mereka datang sebagai penantang, sebagai ancaman nyata, dan sebagai calon kekuatan besar masa depan. Era baru telah dimulai, dan dunia sepak bola sebaiknya mulai bersiap menghadapi kebangkitan Garuda. Banjir komentar fans Garuda, versi lebih panas dan panjang. Ini gila banget, kita kalah tapi Bulgaria sampai kesulitan napas. Ini bukan Indonesia yang dulu. Jujur merinding lihat permainan tadi, kita nggak takut sama sekali lawan tim Eropa, mentalnya beda jauh sekarang. Semua berubah sejak John Hartman datang, dari yang dulu main nunggu, sekarang kita yang ngepres habis-habisan. Respek setinggi-tingginya buat Alexander Dimitrov, nggak semua pelatih berani jujur kalau lawannya sekuat ini. Kalau pelatih juara aja sampai bilang kita setara Eropa, berarti ini bukan sekadar pujian, ini fakta. Bulgaria menang skor, tapi Indonesia menang permainan. Semua yang nonton pasti tahu siapa yang lebih dominan. Dulu kita ditekan terus, sekarang kita yang bikin lawan panik, ini revolusi besar. Lihat JIZ main, tenang, kuat, berani duel, ini back rasa Eropa beneran. Kelvin Verdong juga gila sih, build up dari belakang rapi banget, nggak panik sama sekali. Dan jangan lupa Emil Audero, aura penjaga gawang top Eropa kerasa banget. Perpaduan diaspora plus lokal sekarang benar-benar padu, ini bukan lagi eksperimen, ini senjata utama. Pemain lokal juga nggak kalah, lari nggak habis-habis, duel berani, mental baja, ini yang bikin bangga. Kita nggak lagi main asal semangat, sekarang ada taktik, ada struktur, ada identitas jelas. Pressing kita bikin Bulgaria bingung,
Bahkan mereka lebih sering buang bola daripada bangun serangan. Jujur, kalau finishing kita lebih tajam dikit aja, itu skor bisa kebalik. Ini kekalahan paling manis yang pernah gue lihat, karena semua orang jadi sadar, Indonesia sudah naik level. Media luar mulai ngomongin kita, pelatih lawan muji kita, ini bukan mimpi lagi.